adalah alat yang digunakan untuk memandikan jenazah. Mawar, bunga, sabun, wangi-wangian, kapur barus, air secukupnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempraktikkan cara memandikan jenazah. Yang niat memandikan jenazah perempuan yaitu nawaitul husla ada'a an hadhihi mayyitati lillahi ta'ala. Sebelum memandikan jenazah, sebaiknya menggunakan atau memakai sarung tangan. Kemudian setelah itu ambil kain penutup dari jenazah dan ganti dengan kain basah agar auratnya tersebut tidak terlihat. Setelah itu bersihkan gigi, lubang hidung, lubang telinga, celah ketiak, celah jari tangan, dan juga serta rambutnya. Setelah itu angkat jenazah tersebut setengah duduk agar semua kotoran yang di dalamnya itu bisa keluar seperti ini. Secara perlahan-lahan kita menekan perutnya. Setelah itu siram seluruh tubuh jenazah tersebut dengan membaca niat. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul husla an hadhihi mayyitati lillahi ta'ala. Setelah menyiram seluruh tubuh dengan membaca niat, setelah itu kita bersihkan kobul, kemaluan bagian depan maupun bagian belakang dengan menggunakan sabun secara perlahan-lahan. Setelah itu kita basuh. Setelah kita membersihkan dubur, kemaluan depan maupun belakang, setelah itu kita siram atau basuh mulai dari anggota tubuh, kepala, ujung sampai ujung kaki. Kita mulai dari sebelah kanan, setelah itu kita mulai lagi dari sebelah kiri. Seperti ini. Setelah itu basuh jenazah dengan menggunakan air bersih ke tubuh dan gosok perlahan menggunakan handuk bersih secara halus.
Setelah itu siram jenazah tersebut dengan menggunakan air yang bersih dan sudah tercampur oleh kapur berus. Secara perlahan-lahan. Setelah itu kita mewudukan jenazah seperti sebelum sholat tanpa memasukkan air tersebut dalam lubang hidung maupun mulut. Setelah itu, menyela jenggot dan mencuci rambut jenazah dengan air daun bidara atau sampo. Setelah itu, basuh sekujur tubuh jenazah tersebut hingga bersih, tapi secara perlahan-lahan. Setelah itu, kita keringkan tubuh jenazah tersebut menggunakan handuk yang kering. Itulah tata cara memandikan jenazah. Di sini saya akan menjelaskan cara mengkafani jenazah. Karena kita mengkafani jenazah perempuan, jadi kita memerlukan 5 lapis kain kafan. Setelah itu talinya pun juga ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Setelah itu kita membuat kerudung, membuat baju, dan juga mungkin ini digunakan untuk daleman dan juga sarung. Langsung aja kita praktek cara mengkafaninya. Yang pertama yaitu kita memasukkan celana ini seperti ini. Setelah itu kita memakaikan sarung untuk jenazahnya tersebut. Setelah itu kita memakaikan baju yang sudah kita buat. Setelah memakaikan bajunya, kita memakaikan kerudung.
Setelah itu kita balut jenazah tersebut dengan kain kafan. Apabila keluarga dari jenazah tersebut ingin melihat jenazahnya, kita buka terlebih dahulu. Secara perlahan-lahan. Baik, apabila dari keluarganya tersebut sudah melihat jenazahnya, bisa kita tutup kembali. Setelah itu kita ikat kain kafan tersebut secara perlahan-lahan. Pastikan kain kafan itu sesuai dengan ukuran ya, sesuai dengan ukuran jenazahnya. Sebelumnya saya minta maaf apabila suaranya kurang jelas atau berisik karena ada suara motor yang mungkin banyak yang lewat. Seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Usholli ala hadhihi mayyitati fardulillahi ta'ala. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ini wajhadu wa zaiya lillazi fatara samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul minal muslimina. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahu akbar. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu 'anha. Allahu akbar. Allahumma la tahfirna ajraha wala tahfirna ba'daha waghfir lana walaha. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Baik, tata cara yang terakhir yaitu menguburkan jenazah. Di sini saya akan menjelaskan gimana tata cara menguburkan jenazah. Menguburkan jenazah merupakan proses akhir dari pengurusan jenazah yang hukumnya itu fardu kifayah. Untuk pelaksanaannya bisa dilakukan siang maupun malam, asal tidak saat matahari terbit ataupun matahari terbenam ataupun tengah hari. Tata caranya yang pertama, mempersiapkan lubang kubur.
Yang kedua, selanjutnya tata cara menguburkan jenazah tentunya diawali dengan mempersiapkan lubang kubur tersebut. Menurut ajaran Islam, kedalaman lubang kubur harus setinggi orang yang berdiri di dalam dengan tangan melambai ke atas. Setelah itu, sesuaikan lebar kubur dengan ukuran 1 ziro atau 1 hasta lebih 1 jengkal setara 50 cm. Apabila tanah kubur terasa keras, disunahkan untuk membuat liang lahat dalam lubang kubur tersebut. Cara memasukkan mayat ke dalam kubur. Masukkan mayat ke dalam kubur. Yang kedua yaitu cara memasukkan mayat ke dalam kubur. Memasukkan mayat ke dalam kubur juga harus dilakukan dengan tata cara yang baik dan benar. Pertama, kamu harus memasukkan kepala mayat dari arah memasukkan kepala mayat tersebut dari arah kaki kubur, diletakkan mayat miring ke kanan menghadap ke arah kiblat dengan menyandarkan tubuh sebelah kirinya tersebut ke dinding kubur supaya terlentang kembali. Selain itu, para ulama menganjurkan agar setelah dibukakan kain kafan, pipi mayat bisa ditempelkan langsung ke tanah. Simpul tali yang mengikat kain kafan tersebut pun harus dilepas dan membaca doa dengan terjemahan dengan nama Allah dan atas agama Rasulullah. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Abu Dawud. Namun, bila mayat yang dikuburkan tersebut berjenis kelamin perempuan, dianjurkan untuk membentangkan kain kafan di atas kuburnya pada waktu dimasukkan ke liang kubur. Sedangkan untuk mayat laki-laki tidak dianjurkan. Selanjutnya, orang yang turun ke lubang kubur tersebut, ke lubang mayat perempuan, sebaiknya bukan orang-orang yang semalam menyetubuhi istri mereka. Setelah mayat sudah diletakkan di kubur, dianjurkan untuk mencurahinya dengan tanah 3 kali dengan tangannya dari arah kepala mayat lalu ditimbuni tanah. Cara yang ketiga, cara menaruh mayat di dalam kubur. Mungkin terdapat beberapa ketentuan yang perlu kita ketahui atau kita perhatikan dalam menaruh mayat atau jenazah dalam kubur tersebut. Misalnya taruh mayat atau jenazah di tepi lubang sebelah kiblat. Setelah itu baru taruh papan kayu atau semacam dengan posisi agak condong di atasnya agar mayat tak langsung tertimpa tanah ketika ditimbun tanah. Dalam hal ini, kita juga bisa menerapkan cara lain dengan prinsip yang sama seperti menggali di tengah-tengah dasar lubang kubur tersebut, lalu taruh mayat di lubang tersebut dan taruh semacam batu atau papan dari semen di atasnya dan posisi mendatar untuk penanah tanah timbuhan tersebut. Tata cara yang keempat yaitu anjuran saat mengubur dan setelah menguburkan mayat. Selain itu, dalam keadaan darurat, kamu boleh menguburkan mayat atau jenazah tersebut lebih dari dalam satu lubang kubur. Sedangkan bagi mayat yang berada di tengah laut dan jaraknya amat jauh dari bibir pantai, sebaiknya boleh dikuburkan di laut tersebut dengan cara dilempar ke tengah laut setelah selesai dilakukan perawatan sebelumnya, diantaranya setelah dimandikan, dikafani, dan disolatkan. Sekian dari penjelasan tentang cara menguburkan jenazah dari saya tentang bagaimana tata cara mengurusi jenazah. Yang pertama, memandikan jenazah, mengkafani jenazah, dan mensolatkan jenazah, dan yang terakhir yaitu menguburkan jenazah. Apabila ada kesalahan langkah ataupun tata cara, saya mohon maaf. Apabila ada pun salah kata, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.